warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf Bangsori dengan NIM 206510669. Di sini saya akan membawakan materi tentang perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah biaya masukan atau input aktivitas adalah tetap atau variabel dalam hubungan dengan perubahan keluaran aktivitas. Adapun pengaruh manajemen terhadap biaya. Manajemen merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan biaya atas dasar pengaruh manajemen terhadap biaya yang dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Untuk menentukan seseorang manajer tingkat tertentu dapat mengendalikan biaya atau tidak, sehingga dapat menentukan biaya menjadi tanggung jawab atau tidak. Sedangkan biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seseorang manajer atau pejabat tingkat tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki atau tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik biaya dihubungkan dengan keluaran. Untuk tujuan pengendalian manajemen, khususnya hubungan biaya keluarannya, maka karakteristik biaya dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama ada biaya engineering. Biaya engineering adalah elemen biaya atau input yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan keluaran atau output. Untuk menentukan hubungan fisik yang eksplisit antara biaya dengan keluaran ada dua, dengan analisis engineering, dengan analisis biaya historical. Yang kedua ada biaya discretionary. Biaya discretionary atau managed cost adalah meliputi semua biaya input yang tidak mempunyai hubungan dengan akurat dengan keluaran atau output. Biaya discretionary diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang bermanfaat bagi perusahaan, tetapi keluaran tersebut tidak memberikan hubungan yang akurat dengan masukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, biaya committed atau biaya kapasitas adalah meliputi biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produk, pemasaran, dan administrasi. Adapun pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Atas dasar pengaruh perubahan volume terhadap biaya, biaya dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah sehubung dengan perubahan volume kegiatan. Biaya ini harus dibayar terlepas dari seberapa banyak produk yang dihasilkan atau jasa yang disediakan, contohnya biaya sewa pabrik. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya ini berubah seiring dengan perubahan volume kegiatan. Semakin banyak produk atau jasa yang dihasilkan, semakin tinggi biaya ini. Contohnya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir, yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya semi variabel juga dikenal sebagai biaya semi tetap atau biaya mixed. Adalah jenis biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel dalam strukturnya. Dengan kata lain, biaya ini terdiri dari dua elemen, bagian yang tetap dalam jumlah tertentu terlepas dari volume kegiatan, dan bagian variabel yang berubah seiring dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya listrik, biaya telepon, biaya tenaga kerja, biaya kendaraan, dan biaya internet. Aktivitas penggunaan sumber dana dan perilaku biaya. Kapasitas aktivitas adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas. Untuk melakukan suatu aktivitas, kapasitas harus tersedia. Tingkat efisien dari kinerja aktivitas ini
disebut kapasitas praktis. Pengeluaran sumber daya merupakan biaya untuk mendapatkan kapasitas dalam melaksanakan suatu aktivitas. Penggunaan sumber daya adalah sumber kapasitas aktivitas yang digunakan dalam memproduksi keluaran aktivitas. Kapasitas tidak terpakai yaitu selisih antara kapasitas yang diperoleh dan penggunaan aktivitas aktual. Sumber daya disediakan dengan dua cara. Yang pertama ketika digunakan dan sebelum digunakan. Sumber daya yang disediakan ketika digunakan akan diperlukan adalah sumber dana yang diperoleh dari sumber luar, di mana waktu akuisisi tidak memerlukan komitmen jangka panjang untuk setiap jumlah tertentu sumber daya. Sedangkan sumber daya sebelum dipergunakan adalah sumber daya yang diperoleh dengan menggunakan kontrak eksplisit dan implisit untuk mendapatkan kuantitas tertentu sumber daya tanpa memperhatikan apakah kuantitas sumber daya tersedia seluruhnya atau tidak. Pemisahan biaya semi variabel. Untuk memisahkan biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel dapat digunakan sebagai pendekatan pemisahan yang meliputi pendekatan intuisi atau metode intuisi menggolongkan biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel dengan meneliti kegiatan. Misalnya, kegiatan produksi adalah surat-surat keputusan manajemen dan kontrak-kontrak perjanjian dengan pihak lain. Yang kedua, pendekatan engineering. Pendekatan engineering adalah metode estimasi biaya dengan cara mengidentifikasi hubungan fisik antara kegiatan, misalnya kegiatan pabrik, dengan biaya jika tidak dihubungkan fisik yang sifatnya langsung antara kegiatan dan biaya, yaitu naiknya kegiatan diikuti secara langsung oleh kenaikan biaya atau penurunan kegiatan diikuti secara langsung oleh penurunan biaya. Maka biaya tersebut adalah biaya variabel. Yang ketiga, pendekatan perilaku biaya sesungguhnya masa lalu. Pendekatan perilaku sesungguhnya masa lalu adalah bahwa biaya masa datang akan mempunyai perilaku yang sama dengan biaya masa lalu. Jika ada perubahan yang cukup, biaya terhadap mesin-mesin atau metode produksi atau produk diolah atau dikondisikan eksternal yang mempengaruhi perusahaan, maka data biaya masa lalu yang dicatat oleh akuntansi tidak mencukupi untuk menaksir biaya masa datang. Teknik pemisahan semi variabel. Atas dasar pendekatan perilaku biaya sesungguhnya masa lalu, biaya semi variabel dapat dipisahkan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama metode titik tertinggi dan titik terendah, yang kedua metode grafik statistika, yang ketiga metode garis regresi sederhana, dan keempat metode regresi berganda. Mungkin cukup sekian pembahasan pada materi pada hari ini. Cukup sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.